Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai perkembangan Pi Network yang terbaru lagi ya. Dan di sini ada informasi yang sangat mantap sekali ya rekan-rekan. Informasi yang sangat mengejutkan sekali ya, bahkan ketika rekan-rekan mendengar informasi ini akan sangat terkejut ya untuk para pionir-pionir semuanya di seluruh dunia ya. Di sini saya memang sering sekali memberitakan informasi-informasi terkait dengan perkembangan Pi Network, dan beberapa waktu yang lalu sempat heboh dan viral mengenai berita open mainnet ya tanggal 26. Yang di sini kalau kita lihat memang pergerakan daripada Pi Network sangat mantap dan luar biasa ya, dan sudah benar-benar diadopsi oleh semacam bank-bank besar di dunia rekan-rekan. Dan di sini dikutip dari Pmol Nigeria ya dalam Twitternya ya rekan-rekan. Nah, di sini memberitakan informasi manakah dari bank Nigeria yang tidak menambang koin Pi. Sebelum ada yang mengatakan ini hoax atau palsu ya, cari nomor bank layanan pelanggan resmi Anda di bawah aplikasi Anda. Sebelum berkomentar, nah di sini apakah kamu juga ikut menambang koin Pi kan? Artinya di sini Pi Network sudah ditambang oleh pejabat-pejabat penting ya, bahkan pegawai-pegawai bank itu juga ikut menambang daripada Pi Network itu sendiri rekan-rekan. Dan di sini dari Nigeria ya. Kalau kita lihat ya rekan-rekan, ini berita dari Nigeria ya. Ada Diamond Bank ikut menambang koin Pi, kemudian FMB Bank juga ikut menambang koin Pi, kemudian ada GTP Bank, Sky Bank, dan Sterling Bank ya. Jadi di sini sangat mantap, legit, dan gandos sekali tentunya rekan-rekan. Dan untuk rekan-rekan yang memiliki kontak semacam kontak ya, nanti bisa dicek saja rekan-rekan dalam HP rekan-rekan. Apakah kontak penting rekan-rekan itu juga ikut menambah koin Pi ya? Nah nanti juga rekan-rekan bisa lacak sendiri ya. Yang pasti di sini informasinya sangat mantap sekali, sangat gandos ya. Kemudian di sini juga ada semacam video yang lebih detailnya ya rekan-rekan. Kalau kita lihat di sini ada semacam video dengan durasi 5 detik saja ya. Nah, ini menggambarkan tentang adanya bank-bank besar dari Nigeria ya, dan juga ada Union Bank, Sterling Bank yang ikut menambang daripada proyek Pi Network. Artinya di sini sangat gandos dan bukan main-main untuk proyek ini. Oke rekan-rekan, dan di sini saya membuka sebuah grup ya dalam WhatsApp ya rekan-rekan. Di sini ada yang memberikan informasi terkait dengan perkembangan Pi Network yang terbaru ya. Jadi kalau menurut informasi di sini rekan-rekan, di sini ada yang memberitakan pada tanggal 20 kemarin ya tentang transaksi Pi. Ada bank-bank besar dibuka pada tanggal 26 Desember ya, dan jaringan utama terhubung ya rekan-rekan, dan di sini dalam bentuk bahasa Cina. Lagi-lagi di sini dalam bentuk bahasa Cina ya, dan kalau kita lihat dari informasi demi informasi memang ini yang ramai tanggal 26 ya rekan-rekan. Bahkan kemarin yang dari Amerika ya, kalau tanggal 26 tidak open mainnet, di sini akan ada gerakan besar-besaran dari seluruh komunitas atau pionir ya, yang akan mencari informasi resmi langsung dari Kortem ya tentang kebenarannya. Kemudian di sini kalau kita lihat dari Cina memang sudah mulai melakukan semacam belanja dengan menggunakan koin Pi rekan-rekan. Artinya untuk koin Pi di Cina memang sudah diterima ya, tinggal kita ke global saja atau tingkat dunia. Kemudian di sini juga kalau kita lihat semacam informasi terupdate ya rekan-rekan. Nah di sini berhasil di akhir bulan ya, semua orang adalah miliarder. Nah ini menurut informasi datang dari negara Cina ya rekan-rekan. Ini adalah semacam aplikasi WeChat atau aplikasi apa ya rekan-rekan, ini adalah di Cina. Kemudian di sini ada salah satu pionir yang memberitakan tentang informasi atau hal tersebut ya. Dan rupanya rekan-rekan di sini memberikan sinyal bahwa akhir bulan ini atau akhir bulan Desember ini akan menjadi berita yang sangat heboh dan gempar ya. Apakah benar pada tanggal 26 November atau 26 Desember nanti akan terjadi open mainnet ya rekan-rekan, dan kita sama-sama masih belum mengetahui secara pasti ya sebelum nanti memasuki tanggal tersebut. Kemudian di sini juga ada informasi yang tidak kalah penting ya. Di sini saya coba untuk merangkumkan kepada para pionir semuanya di seluruh dunia ya. Sudah diputuskan pada tanggal 26 Desember ya, setelah jaringan utama harga terpadu bank akan, dan nah ini rekan-rekan, ini adalah semacam informasi dari negara Cina ya sebagai bentuk kisi-kisinya. Oke rekan-rekan, dari itu adalah seputar informasi-informasi yang berkaitan dengan bank-bank besar yang juga ikut mining daripada proyek Pi Network ya. Dan tentunya di sini memberitakan semacam informasi yang sangat menghebohkan, bahwa memang banyak sekali instansi-instansi terkait yang juga ikut menambang daripada proyek Pi Network itu sendiri ya. Oke rekan, dan di sini saya coba untuk melanjutkan ke informasi berikutnya ya. Tadi kalau kita lihat dalam Pigeon Mall dari Nigeria ya, dan di sini saya akan beralih ke dalam Pigeon Mall rekan-rekan, bukan Pigeon Mall tapi di sini ada Mall GCV ya, atau Mall $314.000. Ini di negara Cina ya, yang memberitakan informasi yang terupdate ya, bahwa di sini untuk Mall GCV telah mengajukan proposal hack marathon ya.
yang mana di sini juga berpartisipasi dalam ekologi dark horse pertama yang telah digunakan. Kemudian di sini saya berharap untuk itu dapat diakui dan ditinjau secara resmi secepat mungkin ya. Kemudian di sini saya berharap untuk mall ini ya rekan-rekan bisa menjadi lebih baik dari yang sebelumnya ya. Dan di sini Epic Core rekan-rekan, nah di sini cukup mantap ya. Kemudian di konten saya yang beberapa waktu yang lalu ya, yang sempat membahas tentang Paichen Mall dalam P-Brainstorm ya, dan juga ada semacam P-Barter Mall ya. Dan di sini kalau kita lihat ya rekan-rekan, nah di dalam P-Brainstorm Mall di sini juga ada Mall GCV ya. Saya rasa di sini cukup mantap dan cukup menarik sekali ya rekan-rekan, dan di sini sedang diajukan ke dalam Brainstorm Pi Network ya, dan semoga ini segera disetujui oleh core team tentunya ya. Kemudian di sini juga ada keterangan ya, kalau kita lihat dalam P-Brainstorm Mall, nah di sini sangat mantap. Link this project with an application on the developer portal ya. Nah di sini cukup jauh gandas ya rekan-rekan. Jadi di sini memang untuk rekan-rekan yang memiliki semacam basic ya dalam dunia kripto dan dalam dunia blockchain ya, dan ingin mengembangkan atau memiliki gagasan tentang aplikasi ekologi semacam apa yang rekan-rekan inginkan ya, atau semacam aplikasi apa yang ingin rekan-rekan buat ya. Ketika nanti rekan-rekan memiliki semacam pandangan, gagasan dan apapun itu ya, rekan-rekan bisa ajukan saja atau bergabung ya dengan P-Brainstorm di sini ya rekan-rekan. Karena di sini sedang ada event ya untuk tanggal 9 nanti ya rekan-rekan, akan diumumkan tentang pemenang hackathonnya ya pada tahun 2023 ya. Artinya di sini project Pi Network itu memang sangat dikembangkan ya rekan-rekan, dan projectnya itu banyak sekali ya, yang berupa aplikasi ekologi yang terdaftar dalam Brainstorm dan akan terhubung dengan SDK-nya ya. Yang mana semakin banyak aplikasi ekologi yang resmi yang terdaftar yang disetujui oleh core team, tentu ini akan bisa meningkatkan nilai dan meningkatkan daripada harga koin Pi Network itu sendiri ya. Saya rasa di sini memang untuk pengembangan dan juga untuk kematangan aplikasi ekologi yang ada di dalamnya ya rekan-rekan, sebelum memasuki fase open mainnet tentunya. Oke rekan-rekan, dan di sini kalau kita coba untuk melihat informasi berikutnya ya yang ada dalam Mall GCV di sini. Rupanya untuk Mall GCV di sini ya rekan-rekan. Nah di sini ada informasi ya untuk barter dalam Mall GCV ini telah menerima pemberdayaan secara nyata lebih dari 60 pedagang GCV ya pada tanggal 15 Desember. Kemudian di sini juga dilaporkan berhasil membayar lebih dari 1.800 pesanan ya, dan lebih dari 600 pesanan akan diterima. Kemudian di sini lebih dari 300 pesanan diterima ya, atau 300 pesanan di sini sudah landing atau sudah diterima oleh konsumen ya rekan-rekan. Kemudian di sini dengan menggunakan harga berdasarkan GCV ya, atau 1 Pi 4 miliar atau 314.000 dolar ya rekan-rekan. Dan kemudian di sini melihat ke depan untuk Anda bergabung ya, saya rasa di sini cukup mantap dan cukup gandos ya rekan-rekan apa yang diberitakan oleh media-media dari negara Cina ya tentang perkembangan proyeknya ya. Mereka mendirikan atau membuat semacam produknya sendiri ya, dan mereka memasarkannya dalam semacam e-commerce mereka sendiri ya, dengan pembayaran menggunakan koin Pi ya rekan-rekan di dalam aplikasi ekologi, dan mereka mendaftarkan diri agar terhubung ke dalam SDK ke Pi Network ya di dalam Brainstorm ya rekan-rekan. Saya rasa di sini apa yang dilakukan oleh komunitas dari negara Cina sungguh sangat mantap dan luar biasa ya, dan harus diapresiasi ya. Kemudian untuk komunitas dari negara Indonesia tentu saja di sini juga tidak tinggal diam ya rekan-rekan, ada semacam gerakan-gerakan ya untuk tentang perkembangan daripada project Pi Network itu agar lebih jos gandos ya rekan-rekan. Salah satunya ada yang namanya KPIG, Tokopedia dan lain-lain ya. Saya rasa di sini cukup mantap dan cukup menarik sekali kalau kita membahasnya. Oke rekan, saya rasa sekian dulu ya konten dari saya. Semoga ini bisa memberikan imunitas kepada para pionir semuanya, dan jangan lupa agar project yang lainnya selain daripada project Pi Network ya, agar rekan-rekan juga bisa mendapatkan cuan dari arah mana saja. Dan teruslah bekerja ya rekan-rekan, dan informasi demi informasi tentang Pi Network ya jadikan sebagai imunitas ya, karena kalau untuk cryptocurrency itu memang bersifat aset digital ya pada dasarnya. Tapi karena di sini Pi Network itu unik ya, bersifat sebagai mata uang dunia ya, maka dari itu informasinya terus dicari oleh pionir semuanya di seluruh dunia. Saya rasa sekian dan terima kasih.